Amerika Serikat adalah rumah bagi populasi imigran terbesar di dunia. Namun penanganan imigran ilegal jadi salah satu agenda utama Presiden Trump di masa jabatan yang kedua. Razia memicu aksi demonstrasi karena diklaim migran yang tak bersalah pun diamankan petugas Immigration and Customs Enforcement atau ICE. Dua WNI pun terdeportasi, lalu bagaimana kelanjutannya dan kondisi terkini di Amerika Serikat? Kita sudah terhubung dengan Afina Burhanuddin, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Los Angeles dan juga WNI di Amerika Serikat Rifan Dwi Asono. Selamat pagi waktu Amerika Mbak Afina dan juga Mas Rifan. Selamat pagi Mbak Diana. Selamat pagi Mbak Diana. Saya mau ke Mbak Afina terlebih dahulu. Mbak Afina, saya mau update soal dua WNI yang ditangkap di California. Ini bagaimana kelanjutannya dan apakah memang dua orang ini terbukti imigran yang tak tertib secara aturan yang diterapkan oleh Presiden Trump? Mbak Diana, mungkin saya klarifikasi ya bahwa dua orang yang tertangkap ini memang sudah menjadi target dari ICE dan pada saat penangkapan memang bersamaan waktunya pada saat terjadi aksi protes demonstrasi di LA. Tapi penangkapan mereka bukan karena kerusuhan. Jadi memang menjadi target untuk pelanggaran kebijakan imigrasi. Seperti yang tadi ditanyakan, memang mereka mempunyai catatan untuk terjadi pelanggaran keimigrasian. Ada yang memang merupakan overstayer, ada yang memang juga merupakan mempunyai catatan kriminal. Tapi perlu saya luruskan juga bahwa mereka belum dideportasi. Saat ini masih menjadi tahanan di detensi imigrasi. Dan sejauh ini kemarin kami dari KJRI sudah mengkontak keluarga mereka dan keluarga mereka menyampaikan bahwa mereka akan mengatur sendiri karena mempunyai lawyer untuk mencoba mengurus sebagai pendampingan hukum mereka. Sebagai informasi sebenarnya mereka sudah mengajukan izin tinggal, green card, tapi masih dalam proses sehingga kemungkinan ini yang menyebabkan mereka ada removal of deportation, jadi masih penangguhan untuk deportasinya. Oke, Mbak Afina, saya mau konfirmasi, ada berapa WNI yang mungkin berpotensi untuk dideportasi karena memiliki permasalahan atau mungkin polemik soal izin tinggal ini begitu? Apakah sudah didata oleh KJRI Los Angeles? Sudah Mbak, jadi untuk sebagai informasi umum ya, ada 11 juta imigran undocumented di Amerika. Di 2,6 juta itu ada di wilayah California. Dan untuk KJRI LA sendiri di wilayah kami yang sudah terdata oleh kami itu sejak kebijakan Presiden Trump diberlakukan, itu ada 13 orang yang terdampak, 10 orang yang ditangkap oleh ICE, 2 sudah dideportasi dipulangkan, kemudian ada 3 mahasiswa yang visanya dicabut. Nah ini yang visanya dicabut ini mungkin beberapa yang kita dapat informasinya adalah memang sudah tidak kuliah, kemudian instead of kuliah malah bekerja gitu ya. Jadi menjadi catatan dan ada juga mungkin yang mempunyai catatan kriminal walaupun itu mungkin sifatnya minor ya, tidak yang major. Jadi itu informasi terakhir Mbak Diana. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Rifan terlebih dahulu. Mas Rifan, ini kita tahu bahwa mungkin demonstrasi besarnya terjadi di LA begitu ya. Tapi informasinya bahwa meluas ke wilayah-wilayah lain. Bahkan di LA saya mendapatkan informasi ada pemberlakuan jam malam. Nah kalau Anda, koreksi kalau saya salah, berdiam di Washington DC, nah itu situasinya seperti apa? Apakah juga ada demonstrasi yang berlangsung di sana soal kebijakan imigrasi dari Presiden Trump ini? Jadi memang betul sekali aksi unjuk rasa ini tidak hanya di Los Angeles saja, tapi juga sudah melebar atau merebak ke berbagai kota, termasuk Washington DC. Tapi memang aksi yang berlangsung di DC itu tidak berujung kerusuhan dan tidak berujung penangkapan. Jadi ini juga berlangsung di awal pekan ini di luar gedung Kementerian
uh, kehakiman, di mana banyak yang datang untuk menyuarakan rasa frustrasi mereka untuk menentang operasi ICE atau Badan Penegakan Keimigrasian dan Bea Cukai Amerika Serikat yang dilangsungkan di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Tapi yang seperti tadi Anda sampaikan juga, memang aksi unjuk rasa ini selain di LA, di Washington DC, ini melebar ke berbagai kota lainnya seperti di Chicago, di Philadelphia, di San Antonio, Texas, ke San Francisco juga, ke Denver, ke Atlanta, dan sejauh ini dari berbagai laporan media massa termasuk New York Times, ini sudah ada 350 orang yang ditangkap dalam berbagai aksi unjuk rasa ini. Alasannya berbeda-beda, ada yang memang tidak bersedia untuk membubarkan diri. Kalau di LA ada yang ditangkap karena melanggar jam malam, betul sekali di sana wali kotanya yaitu Karen Bass itu menerapkan jam malam pada pukul 8 malam sampai jam 6 pagi. Ini sudah semalam, itu adalah malam ketiga berlangsungnya jam malam. Ada yang melanggar dan kemudian ditangkap oleh aparat. Ada juga yang ditangkap karena ketika berunjuk rasa, mereka melakukan aksi kekerasan, vandalisme, menyerang aparat, dan bahkan ada yang melakukan aksi penjarahan. Dan mungkin yang patut digarisbawahi juga adalah bahwa aksi unjuk rasa ini sebagian besarnya berlangsung secara damai, di mana mereka menyuarakan rasa frustrasi mereka akan operasi ICE, menentang operasi ICE atau kebijakan imigrasi yang diberlakukan oleh Trump ini. Kemudian juga mereka bahkan meneriakkan slogan-slogan anti-ICE, anti-Trump. Tapi kemudian memang ada beberapa peristiwa di beberapa poin dalam aksi unjuk rasa itu yang berlangsung kemudian berubah menjadi bentrok misalnya ketika aparat berusaha untuk menekan mundur para pengunjuk rasa, mereka kemudian melempari aparat dengan batu, dan juga ada yang melempari dengan bongkahan beton, dan itu dibalas oleh aparat dengan melancarkan seperti peluru karet. Itu dia. Saya tadi mencari rubber bullet. Kemudian juga ada yang dilempar dengan gas air mata, ada yang dengan granat kejut juga. Dan ini semua berlangsung tidak hanya pada hari pertama, tapi juga sampai kalau di LA yang puncak itu terjadi pada hari Minggu akhir pekan lalu. Dan pada akhirnya memang banyak terjadi penangkapan, dan Presiden Trump kemudian menerjunkan Garda Nasional dan juga bahkan anggota marinir ke Los Angeles, yang mana ini menjadi sebuah titik pertikaian baru antara pemerintahan federal di bawah pemerintahan Presiden Trump dengan pemerintahan negara bagian California di bawah Gubernur Gavin Newsom, yang justru menentang penerjunan kekuatan militer ke Los Angeles, yang memang merupakan satu hal yang jarang dilakukan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Mhm. Mas Rifan, ini sebenarnya menarik ya, karena sebenarnya kalau hitam di atas putih, secara hukum begitu apa yang dilakukan oleh Presiden Trump adalah merazia mereka yang ilegal masuk ke Amerika Serikat. Artinya dokumen atau secara administrasi tidak lengkap begitu. Artinya sebenarnya tidak ada tindakan melanggar hukum. Tetapi tadi Anda menyebutkan tuntutan atau yang mendasari demonstrasi masyarakat di berbagai wilayah di Amerika Serikat adalah rasa frustasi akan kebijakan ini. Nah, ini sebenarnya apa tuntutan mereka? Mengapa rasa frustasi itu hadir padahal secara aturan itu sudah hitam di atas putih begitu ya, sudah tepat begitu? Jadi di Amerika Serikat ini adalah negara yang memang menjadi selama ini punya punya citra sebagai negara suaka, karena banyak sekali masyarakat dari berbagai belahan dunia yang mungkin melarikan diri dari persekusi di negara asalnya, melarikan diri dari peperangan, melarikan diri dari misalkan aksi terorisme yang ada di negara masing-masing untuk mencari keselamatan dan memulai hidup baru di Amerika Serikat. Dan beberapa kota, beberapa daerah di Amerika Serikat sendiri memang menyandang status sebagai wilayah suaka, seperti kota Los Angeles yang memang sejak tahun lalu sudah resmi menyandang status sebagai kota suaka, di mana mereka berkomitmen untuk melindungi warga mereka yang merupakan imigran, baik itu imigran yang memenuhi syarat hukum dengan punya izin tinggal, maupun mereka yang undocumented atau tidak berizin. Dan status kota suaka ini juga membuat Los Angeles berkomitmen untuk tidak mengerahkan resources atau sumber daya mereka untuk membantu petugas federal Amerika Serikat, dalam hal ini petugas keimigrasian, untuk melancarkan operasi mereka seperti operasi yang dilakukan oleh ICE dalam seminggu terakhir di Los Angeles. Nah, masyarakat Amerika juga terbelah suaranya antara mereka yang mendukung keberadaan para imigran di Amerika Serikat, termasuk imigran tak berdokumen, selama mereka kemudian ketika berada di Amerika Serikat tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai
penduduk dengan membayar pajak, dengan bekerja, tidak melakukan tindak kejahatan. Namun ada juga masyarakat yang kemudian tidak menyukai hal itu dan mendukung kebijakan imigrasi Presiden Trump untuk kemudian menindak tegas para imigran tak berdokumen ini. Seperti yang diungkapkan oleh Trump sejak masa kampanye lalu bahwa ia ingin melakukan deportasi massal terbesar dalam sejarah Amerika. Bahkan sempat menyebut 1 juta deportasi per tahun. Dan itulah yang sedang berusaha untuk diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Trump. Dan rasa frustrasi ini muncul memang ketika dilakukan di Los Angeles, itu dilakukan di kota Suaka, di mana memang banyak masyarakatnya yang tidak mendukung kebijakan imigrasi, penindakan keras kebijakan imigrasi pemerintahan Trump. Dan akhirnya para pengunjuk rasa ini turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa yang kemudian juga menciptakan gelombang aksi unjuk rasa di kota-kota lainnya yang juga warganya sebagiannya itu memiliki mindset yang sama, memiliki harapan yang sama. Tapi yang patut digarisbawahi juga sebetulnya program deportasi ini bukan baru dilakukan di masa pemerintahan Trump. Dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, ketika pemerintahan Biden pun bahkan sebelum-sebelumnya, program ini sudah ada dan yang membedakan sebetulnya adalah satu, mungkin kampanyenya tidak digaungkan sebesar di masa pemerintahan Trump yang memang menjadikan isu imigrasi sebagai isu utama dalam masa kampanyenya kemarin, dan ini merupakan wujud ia untuk memenuhi janji kampanyenya. Dan yang kedua, misalnya aksi penangkapan dan pada akhirnya pendeportasian imigran tak berdokumen ini berbeda dengan pada program deportasi yang sebelumnya, di mana ketika sebelumnya yang disasar adalah imigran-imigran yang disebut worst of the worst atau yang terburuk dari yang paling buruk, karena mereka di sini ternyata memiliki catatan rekaman kejahatan, kemudian sempat ditangkap atau mungkin sudah diidentifikasi oleh pemerintah Amerika merupakan anggota geng di negara asalnya. Nah, biasanya itu yang ditangkap dijadikan target utama. Tapi di bawah pemerintahan Trump, bukan hanya mereka yang ditangkap, tapi juga ada collateral arrest atau penangkapan orang-orang yang bukan jadi target utama. Ketika misalnya berdasarkan laporan dari New York Times yang saya simak beberapa saat lalu, ketika dilakukan penyergapan di Miami, Florida, misalnya ada seorang target yang sudah diincar oleh petugas ICE, sudah dikuntit juga dan sudah ditetapkan, oke, kita tangkap sekarang. Ternyata dia pada saat itu berjalan, misalnya sedang bawa mobil, di sebelahnya misalnya penumpangnya adalah pamannya yang ternyata juga undocumented immigrant, tapi dia tidak memiliki catatan kriminal kejahatan pidana di Amerika Serikat. Tapi ternyata ia juga kemudian ditangkap oleh ICE. Nah, itu yang membedakan pendeportasian di bawah pemerintahan Trump dan sebelumnya, Diana. Oke, saya mau kembali ke Mbak Afina. Mbak Afina, ini kan tadi Mas Rifan juga bercerita, kemudian di visual juga kita lihat begitu ya, seperti apa penjagaan dan demonstrasi yang berlangsung di Los Angeles. Nah ini apa saja imbauan kepada WNI di Amerika Serikat khususnya di Los Angeles? Adakah mungkin daerah-daerah yang harus dihindari, terutama ada penerapan jam malam begitu? Seperti apa imbauan ya Mbak Afina? Oke, untuk himbauan kita menyampaikan ke masyarakat WNI kita untuk menghindari wilayah-wilayah yang mungkin menjadi tempat pusat aksi protes. Kalau di LA itu di daerah sekitar Federal Building di downtown, kemudian di daerah Paramount itu sekitar berapa menit ya dari Los Angeles, kemudian ada Compton. Kemudian terakhir kemarin juga ada unjuk rasa di daerah Santa Ana. Nah ini daerah-daerah yang bukan di pusat kota tapi juga menjadi pusat aksi protes di wilayah LA County. Nah ini yang kami himbau, kemudian kami sampaikan juga untuk masyarakat tetap menjaga aturan, mengikuti aturan dan ketertiban. Kemudian juga mereka harus mengikuti berita-berita yang sedang berlangsung. Kemudian juga kami minta untuk mereka tetap berwaspada, berhati-hati, dan sekiranya memungkinkan selalu membawa dokumen resmi mereka. Sekiranya memang ada sempat pemeriksaan, mereka bisa menunjukkan dokumen yang ada di mereka. Dan apabila mereka membutuhkan bantuan, kami menyediakan hotline KJRI LA di 213-590-8095.
Itu Mbak Diana. Oke, terus membawa dokumen sebagai antisipasi begitu ya Mbak Afina, dan juga ada hotline yang tersedia. KJRI selalu bersedia untuk membantu sekiranya para WNI yang sedang berada di Amerika Serikat, khususnya di Los Angeles. Nah, terakhir Mbak Afina, kita tahu bahwa mungkin masyarakat Indonesia ada juga yang hendak ataupun baru mau pergi ke Amerika Serikat atau mungkin Los Angeles salah satunya. Nah ini apa saja sebenarnya yang harus disiapkan untuk memastikan supaya WNI yang baru mau datang ini tak terjaring dalam tanda kutip razia imigran di era Trump ini? Kami menyarankan bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Amerika harus benar-benar menggunakan visanya sesuai dengan peruntukannya, Mbak Diana. Jadi kalau memang datang sebagai turis, jangan sampai berusaha untuk mencari pekerjaan di sini, karena itu berarti melanggar aturan imigrasi dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi usahakan selalu menggunakan visa yang dipakai sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang dari Indonesia berangkat sudah mendapatkan working permit, working visa, nah itu berarti bisa untuk bekerja. Tapi jangan sampai menggunakan visa turis untuk tinggal melebihi dari waktunya sehingga menjadi overstayer, kemudian menggunakan visa turis untuk bekerja. Nah itu kami sarankan untuk tidak dilakukan untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan permasalahan ke depannya. Itu Mbak Diana. Baik, pastikan dokumen ataupun termasuk visa digunakan sesuai fungsinya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Waktu Indonesia ada Mbak Afina selaku Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Los Angeles dan juga ada warga negara Indonesia di Washington DC, Rifan Dwi Astono. Terima kasih, selamat pagi waktu Amerika, Mbak Afina dan juga Mas Rifan. Terima kasih. Selamat malam.